Nah, baik teman-teman, kita akan memulai dengan materi pertama, yaitu workshop, ya, materi persiapan atau katakanlah materi perkenalan tentang kegiatan workshop berpikir kritis untuk para dosen-dosen UKSW. Ini karena sudah putaran ketiga, ya kita sebut, jadi Anda semua adalah peserta putaran ketiga. Nah, pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan sekedar garis besar dari workshop ini. Apa yang ingin kita capai dari workshop ini, lalu apa-apa yang akan kita lakukan di dalam workshop ini, termasuk di dalamnya materi-materi yang akan kita pelajari serta metode-metode yang digunakan. Pertama, landasan dari program ini, ya, ini sekedar singkat saja. Dari surat rektor, SK rektor untuk pembentukan pusat pemikiran kritis di Satewacana. Kemudian tujuan dari pusat studi ini adalah satu, mempersiapkan kurikulum pelatihan dan pendidikan berpikir kritis serta kelengkapannya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan pemikiran kritis bagi para dosen. Yang ketiga, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh pengajaran critical thinking di UKSW. Dan yang keempat, melakukan kajian-kajian critical thinking dan mendiseminasi hasil-hasilnya untuk mengembangkan budaya dan pendidikan critical thinking di UKSW. Nah, saya kira workshop ini untuk melakukan tujuan yang pertama dan yang kedua. Tujuan kegiatan lewat workshop ini, kita harapkan para peserta memahami dan mendalami pendekatan pemikiran kritis, ya, terutama model Paulian. Jadi setelah mempelajari jumlah model pemikiran kritis, kami memutuskan menggunakan model Paulian, tetapi juga tidak sepenuhnya menggunakan model Paulian karena banyak juga kami lakukan variasi atau modifikasi, terutama untuk memasukkan nilai-nilai Satewacana di dalamnya dan juga mengambil manfaat dari model-model yang lain. Yang kedua, peserta menguasai pendekatan pemikiran kritis serta menggunakannya. Yang ketiga, dapat mengembangkan pendekatan pemikiran kritis dalam proses belajar mengajar. Dan yang berikut, diharapkan membuat silabus, ya, pemikiran kritis untuk kepentingan prodi atau fakultas masing-masing. Karena kami mempertimbangkan ciri keilmuan dan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda, yang spesifik di antara prodi maupun antara fakultas. Nah, sekadar gambaran peserta terdiri dari antara 20 sampai 25 orang. Sekarang untuk batch 3 ini yang terdaftar 24 orang dari berbagai prodi dan fakultas di Universitas Kristen Satewacana. Metode yang kita gunakan, metode ceramah, hanya pada materi pengenalan pemikiran kritis serta gambaran program dan aplikasi dari pemikiran kritis di UKSW. Kemudian metode yang paling banyak akan digunakan adalah metode Sokratik, ya, untuk mendalami berbagai materi yang akan dipelajari di dalam pemikiran kritis dalam workshop ini. Dan metode Sokratik membantu kita untuk belajar secara tidak monoton
dan memungkinkan untuk semua bisa aktif dan berpartisipasi. Yang berikut kita akan akhiri dengan latihan aplikasi critical thinking, terutama dalam 4 domain, yaitu domain membaca, ya, critical reading, mendengar, critical listening, lalu berorasi, critical speaking, ya, dan mengakses tulisan sendiri atau membuat tulisan, yaitu critical writing. Prinsipnya 4 domain dalam kegiatan akademik ini bagaimana diterapkan atau dilakukan secara maksimal dengan menggunakan critical thinking sebagai tools, atau saya sebut critical thinking sebagai nadi dari semua aktivitas-aktivitas itu. Nah, kita lihat struktur materinya, 3 bagian utama. Yang pertama, introduksi critical thinking mencakup aspek historis, ya, lahirnya pemikiran kritis, ya, mulai dari Yunani tentu saja, lalu kaitan critical thinking dengan filsafat, lalu critical thinking dan metode sains, ya, termasuk di dalamnya juga akan diperkenalkan hambatan-hambatan dalam pengembangan pemikiran kritis serta bagaimana mengatasinya. Yang kedua, standarisasi pemikiran kritis. Itu mencakup 3 bagian, yaitu universal intellectual standards, elements of reasoning, dan intellectual traits. Nah, standar inilah yang kami ambil dari Richard Powell, ya. Tetapi unsur-unsur atau elemen-elemen dari masing-masing bagian ini kami sudah modifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan konteks Indonesia maupun konteks Satya terutama terkait dengan nilai-nilai, ya, visi misi. Lalu bagian terakhir membahas metode Sokratik, ya, yang digunakan dalam pemikiran kritis, mencakup Socratic questions dan Socratic discussion. Nah, walaupun dalam struktur materi metode Socratic ini di bagian terakhir, namun dalam alur penyajiannya di workshop ini nanti akan dijadikan materi pertama, ya, sehingga dengan memperkenalkan metode Socratic pada pertemuan awal, diharapkan setelah itu semua pertemuan berikutnya akan menggunakan metode Socratic. Kami juga membuat dalam materi yang disampaikan kepada Bapak Ibu, bagian lampiran kami sampaikan juga template, ya, beberapa template, yaitu untuk mengakses bacaan, mengakses tulisan, dan juga untuk mendengarkan. Nah, selain itu ada sejumlah artikel pilihan yang kami lampirkan sebagai kelengkapan untuk melakukan latihan-latihan critical reading. Dilengkapi juga dengan beberapa video untuk latihan listening. Secara skematik, workshop ini akan dibuat seperti nampak, ya, di depan Anda. Yang pertama, introduksi, ya, dan kontrak belajar. Sekarang kita sedang melakukan introduksi. Lalu nanti kontrak, ya, pengenalan program kita harapkan dalam pertemuan ini juga, ya. Lalu nanti pertemuan berikut kita akan bahas metode Sokratik, tentu dengan latihan-latihannya. Setelah itu jadi masing-masing satu sesi, lalu sesi pengenalan hambatan-hambatan dalam pemikiran kritis itu juga akan disampaikan dalam satu sesi. Pengenalan 3 domain atau 25 elemen dari pemikiran kritis akan dilakukan dalam satu sesi juga dengan menggunakan metode Sokratik. Kemudian langsung masuk ke sesi aplikasi,
yaitu aplikasi untuk critical listening dan critical speaking masing-masing. Itu 1 cc, lalu critical reading 2 cc, dan critical writing 3 cc. Ya. Nah, lalu nanti setelah semua sesi berakhir, kita akan tutup dengan sesi yang paling terakhir, yaitu rencana tindak lanjut, ya, misalnya untuk membuat silabus atau menyepakati diskusi rutin dan seterusnya. Nah, itu gambaran berbagai sesi. Dan sebagai informasi, critical writing yang 3 sesi itu kami rencanakan untuk dilakukan di luar kampus, di karantina, ya, supaya setiap peserta bisa menyelesaikan tulisannya, ya, dengan standar pemikiran kritis. Nah, apa hasil akhir dari workshop ini sebagai output? Yang pertama kita harapkan adalah menghasilkan sebuah silabus, ya. Masing-masing menghasilkan silabus yang dipikirkannya sesuai untuk prodi yang diwakilinya atau fakultas, atau tidak apa-apa kalau dia memikirkan sebuah model silabus untuk UKSW, tidak masalah, ya. Kemudian rancangan artikel, ya, karena akan diakhiri dengan karantina 3 sesi, maka tidak lagi rancangan, melainkan artikel ilmiah, ya, populer. Kemudian diharapkan setelah kegiatan baru peserta masing-masing memiliki, ya, definisi sendiri, membuat definisi sendiri tentang pemikiran kritis, ya. Jadi sepanjang sesi mungkin saja tidak akan disampaikan definisi pemikiran kritis. Mempelajari isinya, mempelajari prakteknya, kebutuhannya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemikiran kritis di dunia akademik tanpa memberikan definisi. Dengan harapan peserta akan membuat definisi sendiri selama proses itu dan menunjukkannya pada akhir sesi atau akhir workshop. Sekarang kita masuk ke dalam introduksi. Saya akan mulai dengan sejarah pemikiran kritis. Berpikir kritis adalah sejarah panjang, ya, perjalanan pemikiran untuk membentuk peradaban manusia. Ya. Jadi tentu dengan membaca statement ini menunjukkan bahwa peradaban atau capaian-capaian saintis dan seterusnya itu dihasilkan lewat proses pemikiran kritis. Ya. Kita bisa mulai dari Socrates, ya, yang mengembangkan metode bertanya. Ya. Ini salah satu elemen penting dari pemikiran kritis, yaitu metode bertanya. Ya. Socrates sebut itu dengan maioetika techne, ya, yang sebenarnya secara literal artinya metode keperawatan. Ya. Nah, kita tahu bahwa tugas perawat itu adalah membantu seorang ibu untuk melahirkan anaknya. Nah, Socrates menggunakan metode bertanya dengan maksud, ya, supaya membantu mitra bicaranya melahirkan pikiran-pikiran cerdasnya. Ya. Dalam banyak hal Socrates tidak menjawab, ya, melainkan selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan bertanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan mengarahkan si penanya untuk menemukan sendiri jawaban dari pertanyaannya. Nah, ini tradisi Socrates, tradisi pemikiran kritis, ya, dimulai. Ya. Walaupun sebenarnya kita bisa katakan kita bisa lebih jauh lagi, dimulai dari Thales misalnya, Anaxagoras dan Anaximenes. Mereka menjadi filsuf pertama yang menggunakan nalar, ya, dan menolak kebenaran-kebenaran pada waktu itu yang dilandaskan kepada mitologi-mitologi, ya, Yunani. Ya. Jadi katakanlah Thales diakui sebagai filsuf pertama yang menggunakan akalnya, menggunakan nalarnya untuk memahami
dunia pengalamannya dan tidak mau menerima mitos ya. Tetapi nanti secara metodologis puncaknya itu muncul di Socrates ya, yang banyak dengan metodenya itu banyak mengembangkan diskusi-diskusi yang merangsang pemikiran-pemikiran atau penalaran-penalaran rasional. Platon, salah satu murid Socrates, juga mengembangkan dialog dan struktur realitas. Jadi sebagai murid dari Socrates, metodenya Socrates lalu dikembangkan oleh Platon ya, yang kemudian katakanlah melekat padanya metode dialog ya, yang sampai sekarang juga kita gunakan. Juga tentang struktur realitas, nanti Platon membelah realitas menjadi dua, yaitu realitas idea dan realitas konkret ya. Jadi ini sudah pemikiran-pemikiran yang maju ya, penggunaan penalaran, daya kritis yang sudah maju dibanding dengan masyarakat pada zaman mereka. Aristoteles akan memberikan pemahaman tentang realitas dengan teori heliomorfisme, di mana dia mengatakan bahwa realitas itu terdiri dari substansi dan forma ya. Jadi setiap realitas itu pasti dibentuk oleh dua elemen, yaitu forma dan substansi. Tidak ada realitas tanpa forma dan atau tanpa materi atau tanpa isi ya. Jadi selalu setiap realitas apapun itu pasti ada bentuknya dan ada isinya. Di abad pertengahan muncul ya. Jadi sebenarnya masih banyak filsuf antik ya, Socrates, Platon, Aristoteles. Ada juga kaum Epikurean misalnya atau kaum Sofis misalnya ya, yang cukup meramaikan panggung penalaran ya. Tetapi kita sebut ketiga ya, orang itu ya sebagai yang utama ya. Lalu nanti setelah Aristoteles dan bahkan nanti turun sampai Plotinus ya, kita masuk ke abad pertengahan, muncul misalnya Thomas Aquinas ya, yang mengembangkan Summa Theologia, yaitu jalan menuju pemahaman akan Allah, dan 5 jalan yang diketengahkan oleh Thomas Aquinas itu sudah menggunakan penalaran. Jadi Thomas Aquinas ya sama halnya misalnya dengan Al-Ghazali atau Ibn Rus ya, mengembangkan teologi yang sudah banyak ya, berusaha mendamaikan antara nalar dan iman ya. Dan ini sesuatu yang sangat maju dalam penggunaan penalaran. Di tengah-tengah ciri filsafat abad pertengahan sebagaimana kita tahu yang sangat didominasi oleh teologi. Muncul Francis Bacon ya di abad pencerahan, jadi pasca abad pertengahan atau abad teologi atau awal dari abad filsafat modern, dengan mengembangkan apa yang disebut dengan advancements of learning. Nah, Bacon ini juga dikenal menjadi peletak dasar dari pendekatan empirisme ya, yang nanti muncul di abad modern. Lalu René Descartes orang yang dikenal sebagai pembuka pintu menuju modernisme ya. Dialah yang muncul dengan semboyan aku berpikir maka aku ada ya. Jadi semua pergumulan sampai dengan sebuah pergumulan penalaran ya, sampai dengan abad pertengahan yang cenderung menelikung daya nalar ya, dengan dominasi teologi ya. Kemudian secara tegas ya
selesaikan diakhiri oleh René Descartes dengan semboyannya aku berpikir maka aku ada. Jadi dia menggunakan metode kesangsian radikal, menyaksikan segala sesuatu, menyangkal segala sesuatu, dan pada akhirnya ketika semua disangkal, kita hanya akan mendapati bahwa kita sedang dalam posisi menyangkal. Ya. Dengan demikian maka disimpulkan bahwa yang ada, yang real, yang benar secara kokoh adalah kesadaran ya bahwa aku ada. Ya. Itulah sebabnya muncul semboyan aku berpikir maka aku ada. Ya. Dengan demikian maka pemikiran itu atau kesadaran ya itu menjadi yang utama di dalam filsafatnya Descartes, dan ini adalah capaian yang cukup ekstrim ya dari manusia yang katakanlah memproklamasikan diri sebagai makhluk berpikir. Kita akan muncul lagi pemikir-pemikir lain seperti Copernicus dan Newton, juga Galileo yang mengembangkan heliocentrism di tengah-tengah pengetahuan pada masa itu, termasuk yang di-endorse oleh para filsuf abad pertengahan. Ya, sebenarnya dia datang dari Ptolemeus ya, yang mengajarkan bahwa pusat tata surya adalah bumi. Ya. Nah, Copernicus, Newton, dan Galileo kemudian dengan perhitungan-perhitungan nalar, ya, perhitungan-perhitungan matematik, bahkan dengan teknologi teleskop yang dibuat oleh Galileo, dapat dipastikan bahwa pusat tata surya bukan bumi, melainkan matahari. Nah, ini pemikiran kritis seperti inilah yang kemudian membuat ilmu pengetahuan dan peradaban makin maju. Adam Smith mengembangkan apa yang kita kenal dengan The Wealth of Nations. Ya. Lalu nanti muncul juga Kant ya, yang terkenal dengan bukunya Kritik atas Rasio Murni. Ya. Jadi mengkritik daya dari daya tahu, ya, daya rasio daripada manusia dalam hal mengetahui realitas. Ya. Dan di situ Kant lalu mengatakan bahwa manusia punya ide bawaan, ya, punya pengetahuan bawaan, katakanlah begitu ya. Nah, ini pemikiran-pemikiran makin maju ya, menunjukkan daya kritis manusia makin maju untuk mengungkap ya seluk-beluk daripada realitas. Nanti akan muncul lagi orang-orang seperti Karl Marx, Charles Darwin, Freud, ya, William James, John Dewey, dan lain-lainnya yang kemudian bisa disebut sebagai filsuf pragmatis, ya, pemikir pragmatis. Dan yang satu terakhir lagi, ya masih banyak ya, tapi saya sebutkan beberapa saja untuk sekedar menunjukkan perjalanan dari pemikiran kritis, ya, yaitu Jean Piaget, ya, yang mengatakan mengajarkan tentang egocentrism dan sociocentrism, di mana katakanlah klaim kebenaran atau daya kritis manusia itu dipengaruhi oleh kecenderungan egocentrism dan sociocentrism yang melekat pada dirinya. Nah, sekarang bagaimana dengan UKSW? Jadi kita setelah lihat perjalanan panjang sejarah pemikiran kritis seperti itu, mari kita lihat UKSW, ya, idealisme UKSW. Misalnya dasar UKSW itu adalah sovereinitas, ya. Ya, jadi Tuhan adalah sumber atau kedaulatan tertinggi ada di tangan Tuhan. Ya. Normativitas, ya, karena itu maka semua aturan, semua undang-undang harus didasarkan atas katakanlah keinginan atau kemauan Tuhan. Lalu aktualitas selalu punya kemampuan untuk memperbaharui, mengupdate informasi atau kebenaran, dan sosiabilitas yang lebih berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan.
Di samping itu ada fungsi jadi sebagai scientiarum, ya, magistorum et scholarium, dan juga pembina ahli dan pengabdi. Ya, ini fungsi kampus. Yang berikut ada tugas memelihara, mengembangkan ilmu, mencari kebenaran berdaulat, mentransendensi manusia, bangsa dan negara, menjadi pengabdi kebenaran, melanjutkan kebudayaan, dan seterusnya. Ya. Idealisme ini baik berkaitan dengan dasar, fungsi, dan tugas. Ini menggambarkan betapa pemikiran kritis itu menjadi kunci. Ya. Tanpa pemikiran kritis ini, semua idealisme ini, fungsi-fungsi ini, tugas-tugas ini tidak akan bisa terlaksana. Ya. Nah, mari kita kenal makin ke dalam ya berkaitan dengan pemikiran kritis. Ada 3 maksim atau postulat penting yang dijadikan sebagai pintu masuk mengenal pemikiran kritis menurut Richard Paul. Yang pertama, bahwa manusia adalah makhluk pemikir. Ya. Manusia adalah rasional animale, kata Aristoteles. Ini tidak diragukan lagi. Ini sebuah postulat, sebuah aksioma. Nah, meskipun demikian, postulat yang kedua adalah tidak wajar bila semua manusia bisa berpikir dengan baik. Ya. Jadi, meskipun semua manusia adalah makhluk pemikir, ya, tetapi nyata bahwa tidak semua orang bisa menggunakan pemikirannya dengan baik. Ya. Oleh karena itu muncullah postulat ketiga, yaitu perlu intervensi ya, untuk mengevaluasi dan mengembangkan pemikiran kritis. Ya. Saya kira postulat ketiga inilah kita sedang lakukan. Ya. Jadi karena menyadari bahwa tidak semua bisa menggunakannya dengan baik, apalagi di kampus, ya, maka perlu intervensi. Semua orang berpikir, ya, karena berpikir merupakan ciri khas manusia. Tetapi banyak kali pemikiran kita bias, ya, terdistorsi, tidak utuh dan tidak lengkap, miskin informasi dan berprasangka. Padahal kualitas hidup kita dan apapun yang ingin kita hasilkan atau kita bangun tergantung pada kualitas pemikiran. Itulah sebabnya kemampuan berpikir bagaimanapun harus dipupuk dan dikembangkan secara matematis.